Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, kita tinggalkan dulu sepak bola. Ini ada berita yang lagi heboh, yang lagi panas-panasnya. Berita tentang gas LPG yang sedang langka ini di beberapa tempat, bahkan di daerah saya pun gas LPG ini memang sedang langka, teman-teman. Apalagi sekarang mau bulan puasa, jadi kelangkaan seperti itu kerap terjadi ya di setiap daerah. Oke, seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Pada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita lihat video pertama, guys. Kalian sudah baca nih artikel ini nih. LPG 3 kg langka. Nah, Bahlil salahkan warga. Katanya jangan beli banyak-banyak dong. Kurap. Siapa yang beli banyak-banyak? Jangankan beli banyak, beli satu aja susah minta ampun. Lu sibuk nyalain warga. Bahlul, lu yang bikin aturan, lu yang bikin huru-hara se-Indonesia Raya. Malah lu nyalain warga. Emang ya, pemerintah itu nggak pernah mau disalahkan. Karena mereka punya dua pasal. Pasal pertama, pemerintah nggak pernah salah. Pasal kedua, kalau mereka salah, balik ke pasal pertama. Mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin aturan, mereka yang bikin huru-hara, warga yang disalahkan. Untuk Bapak Prabowo, hati-hati Pak sama si Bahlul ini nih. Bisa jadi dia musuh dalam selimut di kabinet yang Bapak pimpin. Karena si Bahlul ini masih ternaknya Mulyono, Pak. Bisa jadi huru-hara yang sekarang terjadi di Indonesia tentang langkanya gas LPG, bisa jadi ini untuk menutupi kasus besar tentang pemagaran laut di Indonesia. Pemerintah itu menerapkan dua pasal. Bos itu. Bos yang biasanya yang menerapkan dua pasal itu bos. Pasal pertama, bos tidak pernah salah. Pasal kedua, bila bos salah, kembali ke pasal 1. Jadi bolak-balik aja di situ ya. Dan sekarang terjadi pada Pak Bahlil yang menyalahkan warga. Katanya jangan kalau beli gas jangan banyak-banyak. Padahal masyarakat itu tidak butuh banyak, yang penting ada buat masak, cuma buat masak. Paling banyaknya yang untuk orang jualan. Kalau mau paling tukang gorengan kayak gitu. Nggak begitu pun nggak terlalu banyak dia. Paling 4 sampai 5 lah paling banyak itu tukang jualan. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga itu paling banyak 2. Nggak pernah banyak. Apalagi yang di kampung-kampung itu paling 1. Jangan apa-apa ke presiden. Ntar menteri dikira nggak kerja. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Mending nggak usah kerja. Kalau sekalinya kerja Sekarang lu kerjanya nyusahin Bahlil. Pak Menteri Mending itu abis ini apa? kalau bisa di reshuffle tuh menteri. Bahlil bilang, enggak, kita mah nggak maksud buat nyusahin rakyat. Tapi realitanya lu udah nyusahin rakyat dengan kebijakan lo. Bahlil bilang lagi, pengecer nanti tingkatnya bisa naik jadi kepangkalan kalau terpenuhi syarat-syarat mutlaknya. Ditanya sama wartawan, Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. artinya tuh ini bukti bahwa kebijakan ini belum siap. Ngasal, main asal diterapin aja. Gue mengingetin aja, di Indosiar ada tuh episode tentang gas LPG, ada yang kena azab. Emak mau masak jadi nggak bisa. Itu siapa tahu dia lagi mau masakin makanan bergizi loh buat anaknya. Pedagang mau jualan kehambat, susah. Akhirnya dia nyari uang susah. Akhirnya angka kriminalitas naik karena susah untuk cari uang. Bahkan nggak cuma pedagang. Ini yang ngantri gas aja kadang-kadang udah marah-marah. Karena nggak dapet. Karena ngantrinya lama cuma dapetnya boleh 1 doang. Padahal nih menteri kalau nggak salah S3 ya. Tapi kualitasnya begini, lu bisa nilai sendiri lah. Di reshuffle aja kalau kata gue mah. Terus ada lagi yang komen, lu aja bang kalau gitu jadi menterinya. Ya gue mau jadi menterinya. Reshuffle dulu aja, bisa gue. Katanya si abangnya tuh mau jadi menteri buat gantiin Bahlil. Saya nggak habis pikir, teman-teman. Pak Bahlil ini kok seneng usahain warga
Batam yang dia gusur. Sekarang lagi ini yang disusahkan rakyat hampir se-Indonesia ini ya, susah mencari gas, susah untuk mendapatkan gas, padahal hanya untuk masak berapa sih gitu. Nggak, susahnya di mana sih pemerintah mendistribusikan gas sampai ke warga tuh rela antrian panjang, menunggu lama demi mendapatkan gas untuk biar keluarganya bisa makan, anak-anaknya pagi mau sekolah harus makan dulu, harus sarapan dulu. Sekarang gasnya dipersulit. Apakah itu bukan mempersulit warganya sendiri? Dan itu atas nama. Lanjut. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Apalagi Adalah nih pertama, ini. memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Memang harus seperti itu. Atas arahan Bapak Presiden. Tapi caranya gimana, yang pertama Pak? adalah semua supplier ya, supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif. Sebenarnya harga 223 itu masyarakat nggak mengeluhkan itu, Pak. Masyarakat itu karena susah mendapat. Kampung saya harga gas sampai 25.000, Pak. Tapi masyarakat itu selama masih ada di itu mereka nggak banyak mengeluh, dia beli aja gitu untuk keperluan memasak di rumah. Yang penting barangnya ada gitu. Kalau murah pun kalau barangnya nggak ada, ya untuk apa? Nggak bisa dibeli, nggak ada di dapurnya. Sekarang mau masak pakai apa? Walaupun harga gas misalnya 15 atau 17.000, tapi barangnya nggak ada, sama aja juga bohong, Pak. Yang penting itu barangnya ada, biarpun mahal masyarakat pasti tetap beli, Pak. Ya, kami menghormati negara kami. Ya, ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya kami gas dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak. Langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Ya, ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi Bapak dengar. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual Betul. ke industri. Betul. Ada Saya lagi dengar. harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer Ya. sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol
agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak, ya, Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan. Pak Bahlil sampai disemprot warga itu ya, betul kan? Jadi warga itu tidak mengeluhkan soal 2 minggu nggak dapat gas, sementara dia harus masak, dia harus jual. Dari mana dia mendapatkan gasnya, kan susah mau harga 20, 22 atau 23 bahkan 25 ada. Nah, terus masalah tadi kebocoran yang ada di apa yang disebutkan Pak Menteri tadi, ada pengoplosan segala macam, itu urusan pemerintah, itu urusannya Pak Menteri, bagaimana caranya mengantisipasi. Dan tapi jangan sampai mengorbankan warga, mengorbankan masyarakat. Sudah susah dipersulit juga gitu. Parah banget sih, Menteri ESDM diprotes karena LPG langka, malah beliau ngomong kalau satu orang jangan beli banyak-banyak. Masyarakat akhirnya geram, bahkan ada satu video yang beredar, beliau disemprot langsung oleh rakyat yang geram karena LPG langka. saya sekarang lagi masak Pak, saya tinjalin gas. Yap, Menteri Bahlil baru-baru ini jadi sorotan karena kelangkaan tabung gas di banyak daerah di Indonesia. Hal ini buntut dari kebijakan pemerintah terkait dengan tidak diperbolehkan lagi para pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Sehingga yang boleh menjual hanya pangkalan resmi. Sayangnya pangkalan resmi di banyak daerah jaraknya jauh dan tidak merata. Disitulah terjadi kelangkaan dan masyarakat harus antri subuh-subuh untuk mendapatkan LPG. Di tengah hiruk pikuk kesulitan masyarakat, Menteri Bahlil jadi sorotan karena ini merupakan tugas dan wewenang beliau untuk memperbaiki keadaan. Sayangnya Pak Bahlil pada saat itu menyebut satu orang, jangan beli banyak-banyak dong. Dan terlihat pada saat itu seorang warga sangat geram dan memarahi Pak Bahlil langsung di depannya. Beliau mengatakan bukan masalah antri gasnya Pak, tapi anak kami kelaparan, anak kami butuh makan, anak kami butuh kehidupan. Mungkin karena Pak Bahlil itu belum pernah merasakan miskin, soalnya ya dia mungkin langsung hidupnya langsung berkelimangan harta, mungkin ya, nggak pernah ngantri gas, nggak pernah ngantri. Jadi dia tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat, taunya dia hidup enak aja gitu mungkin. Sekarang siapa yang bandel? Siapa yang bandel nih Pak disorak? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Tindak aja Pak. Kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Betul. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Betul kan Pak Menteri? Pak Presiden Prabowo Subianto bilang untuk rakyat. Jadi apapun keputusan pemerintah itu harus ya, bukan malah menyengsarakan masyarakat, merugikan rakyat yang selama ini terjadi. Tolonglah dibenahi Pak segala macamnya, itu gas jangan sampai masyarakat. Sementara kan tugas pemerintah itu mengayomi rakyatnya. Sekarang malah kebalikannya, sekarang masyarakat mau disengsarakan.
Ini dari ibu-ibu bilang terima kasih Pak Prabowo. Pengecernya mau dihapus, Pak. Wah, ya bubar orang gimana jauh. Oleh karena itu Bapak Presiden sudah perintah kembali seperti semula ya Pak ya. Bahkan diperkuat ini jadi sub pangkalan. Jadi pengecer namanya ganti sub pangkalan. Mau ganti apa aja yang penting jangan nyusahin ya kan. Nah. Sekarang udah aman? Alhamdulillah. Aman, lancar, nggak ada masalah lagi? Terima kasih Pak Prabowo katanya. Gitu dong Pak. Ini dari ibu-ibu bilang terima kasih Pak Prabowo. Kenapa nggak punya gas? Ini berapa orang ini? Saat belanja 100.000 Pak. Ini Pak, 4 orang jatahnya 100 ya 100. Ada satu lagi tuh. Saya 6. Jadi alhamdulillah sudah soal gas sudah lancar kembali normal setelah ada perintah Bapak Presiden dikembalikan seperti semula. Kan seperti semula ya, berarti di warung-warung masih tetap ada ya, bakalan tetap ada. Yang cuman nanti ada perubahan di itu aja, di nama warung-warung tadi berubah jadi sub pangkalan ya, disubkan lagi dari pangkalan besar mungkin disubkan lagi ke warung-warung pengecer itu untuk ke nama pengecer lah istilahnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan aja pemerintah bisa bekerja dengan baik. Pemerintah kita dukung aja kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Tapi kalau misalnya kebijakan-kebijakannya justru mempersulit dan menyengsarakan rakyatnya, ya kita tentang, karena kewajiban pemerintah itu mensejahterakan rakyatnya ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.